Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Michael Putra Trisakti Telumbanua, asal daerah dari Nias, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pada saat ini saya akan menyampaikan resume materi ospek pada hari pertama tanggal 4 Agustus 2025 yang mengusung tema Toxic Relationship, Golden Ways to Champion, meniti tangga kesuksesan. Salah satu topik yang sangat penting dalam tiga tema tersebut adalah toxic relationship yang seringkali menjadi batu sandungan dalam perjalanan mahasiswa meniti tangga kesuksesan. Banyak mahasiswa yang terjebak dalam toxic relationship. Kenyataannya, tidak sedikit mahasiswa yang menjalani hubungan tidak sehat, terutama dalam bentuk hubungan pacaran. Tanpa disadari, hubungan ini bisa menjadi sesuatu yang sangat membebani secara emosional dan mental. Alih-alih mendukung perkembangan diri, hubungan seperti ini justru menjadi penghambat dalam kehidupan akademik maupun sosial. Toxic relationship bukan hanya soal pertengkaran kecil, tapi ketika relasi itu mulai dipenuhi dengan kontrol berlebihan, manipulasi ataupun membuat seseorang kehilangan jati dirinya sendiri. Kedua, dampak serius pada kesehatan mental. Salah satu dampak utama dari hubungan toksik adalah pada kesehatan mental. Ketika seseorang terus-menerus berada dalam tekanan emosional, itu bisa menyebabkan seseorang tidak memiliki rasa tidak percaya diri, kecemasan yang semakin meningkat, kesulitan fokus dalam belajar, dan bahkan mengalami gangguan tidur. Kesehatan mental yang terganggu tentu akan berdampak langsung pada produktivitas, semangat belajar, serta kualitas relasi dengan orang lain. Jika tidak disadari sejak dini, ini bisa menjadi bom waktu yang sangat membahayakan. 3. Bentuk-bentuk toxic relationship. Toxic relationship bisa hadir dalam berbagai bentuk yang seringkali tidak disadari, seperti kekerasan fisik, misalnya pemaksaan ataupun penyiksaan dalam hubungan, bullying, baik secara verbal maupun psikologis, pelecehan seksual yang seringkali ditutupi karena rasa malu atau takut, dan juga trauma masa kecil yang terbawa ke dalam relasi dewasa dan membuat seseorang mudah dikendalikan atau sulit menetapkan batas sehat. Semua bentuk ini sama-sama berbahaya dan harus diwaspadai. Kita harus peka terhadap tanda-tanda toksik dalam hubungan kita sendiri maupun teman sekitar kita. 4. Akibat jika dibiarkan. Akibatnya menutup diri hingga bunuh diri jika toxic relationship tidak segera diputuskan atau ditangani. Korban bisa mengalami kondisi psikologis yang semakin memburuk. Beberapa di antaranya mulai menarik diri dari pergaulan, kehilangan semangat hidup, merasa tidak berharga, hingga berpikir untuk mengakhiri hidupnya ataupun melakukan percobaan pembunuhan diri. Ini adalah tahap yang sangat kritis dan tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, kita harus membangun kesadaran untuk mengenali, menghindari, dan berani keluar dari relasi yang menyakiti. Teman-teman, sebagai mahasiswa baru yang sedang meniti tangga kesuksesan, kita semua perlu memahami bahwa kesuksesan bukan hanya soal nilai tinggi, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kesehatan mental, hubungan sosial yang sehat, dan harga diri. Mari kita mulai perjalanan kita sebagai turojoyo muda yang berdampak dengan membentuk relasi yang sehat, saling mendukung, dan tidak membiarkan siapapun terjebak dalam hubungan yang menyakitkan. Karena ada satu motivator yang mengatakan bahwa jika ingin meniti tangga kesuksesan, maka Anda harus bermimpi. Mimpi itu gratis, maka carilah yang paling mahal. Dan ketika Anda bermimpi, maka berdoalah kepada Tuhan Anda dan mintalah apa yang ingin Anda minta dalam mimpi Anda. Karena Anda tahu Tuhan Anda maha besar, maka janganlah pernah meminta mimpi yang kecil. Jika Anda meminta mimpi yang kecil, maka itu adalah cara Anda untuk mengkerdilkan Tuhan Anda yang maha besar. Mungkin sekian saja kata-kata dari motivator yang bisa saya sampaikan, dan mungkin itu saja hasil resume saya pada materi hari pertama di ospek PKKMB Sakera Universitas Trunojoyo Madura pada tanggal 4 Agustus 2025. Terima kasih.